Sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur diwarnai kericuhan. Satu keluarga tercebur dan tenggelam saat menyeberang Sungai Berantas, Jombang, Jawa Timur. Pasukan Israel menggelar operasi menyasar warga Palestina tepi barat di tengah bulan suci Ramadan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak ada penundaan pemilu atau Presiden 3 periode. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur diwarnai kericuhan. Warung pedagang nasi kuning nyaris jadi imbas kerusuhan. Di dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pedagang nasi kuning marah saat warungnya ikut terkena imbas perkelahian sekelompok pemuda yang menggelar sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan yang membangunkan warga untuk sahur dengan berkendara ugal-ugalan di jalan kerap dilakukan anak-anak muda setiap malam minggu. Aksi ini meresahkan warga. Nah, di situ saya rekam, ini ada apa? Sepertinya ada tindakan yang di luar dari biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama ternyata saya dengar itu ada selisih paham mungkin ya antara pemuda yang membangunkan sahur on the road atau membangunkan sahur itu. Nah, kemudian tidak lama langsunglah terjadi baku hantam. Ada beberapa pemuda yang memukulin mobil yang menghalang jalan. Nah, pemuda sini itu ya? Saya tidak tahu warga mana. Oh iya. Polisi pun menghalau kerumunan pemuda agar kericuhan dapat dibubarkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Puluhan remaja yang sebagian masih berstatus pelajar ditangkap aparat Polsek Tanjung Pinang Timur bersama Satpol PP lantaran terlibat tawuran perang sarung dan balap liar di Jalan Bandara Baru, kilometer 12 Tanjung Pinang. Aksi para remaja ini sempat viral di media sosial. Aksi puluhan remaja tawuran perang sarung di Jalan Bandara Baru kilometer 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau viral di media sosial. Tak hanya tawuran perang sarung, para remaja yang sebagian masih berstatus pelajar ini juga menggelar aksi balap liar. Polsek Tanjung Pinang Timur bersama Satpol PP yang mendapat informasi langsung menangkap 27 remaja, belasan sarung, serta 16 sepeda motor yang dipakai dalam balap liar. Jadi dalam kesempatan ini kami mengimbau kepada orang-orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak positif pada malam-malam bulan Ramadan. Para remaja ini kemudian didata dan dibina. Mereka juga diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan harus diketahui orang tua masing-masing. Sedangkan 16 sepeda motor yang terjaring petugas dibawa ke Satlantas Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan pendataan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Basement apartemen Tower F, apartemen Basura, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh kendaraan yang terparkir di halaman basement. Inilah kondisi kebakaran yang terjadi di basement apartemen Basura yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Asap hitam pekat muncul dari dalam basement yang berada di Tower F hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Diduga timbulnya api dari motor yang terparkir dan merambat ke kendaraan lainnya.
Toko penjual alat-alat dapur di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat hangus dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membesar membakar toko penjualan alat-alat dapur di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan dan isi barang-barang yang merupakan rumah toko penjual alat-alat dapur hangus ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Menurut Kepala UPT Damkar Unit Selatan Asep Mulyono, penyebab kebakaran yang meludeskan toko penjualan alat dapur masih dalam penyelidikan. Jadi penyebab belum bisa ditentukan, jadi masih dalam penyelidikan. Karena itu masih waktu ini toko sudah tertutup, tidak ada penghuninya. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sementara polisi mengamankan belasan orang dari peristiwa kebakaran pabrik cairan kimia di Kalideres, Jakarta Barat. Selain menghanguskan pabrik, api juga membakar 5 rumah warga. Sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar pabrik cairan kimia di kawasan Jalan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Pemadaman terkendala banyaknya bahan mudah terbakar. Sejumlah kendaraan roda 4, forklift dan sepeda motor ikut hangus dilalap si jago merah. Selain itu, 5 rumah warga ikut hangus. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi dari Polsek Kalideres, Jakarta Barat mengamankan 12 orang yang merupakan karyawan dan pemilik pabrik untuk dimintai keterangan. Ada beberapa orang yang diduga karyawan, kita ajak ke Polsek untuk kita minta keterangan kaitannya dengan kejadian ini. Ada berapa orang yang dibawa ke Polsek, Pak? Ada 12 orang berikut pemiliknya. Selain mengamankan belasan orang untuk dimintai keterangan, polisi melibatkan Puslap For Mabes Polri demi mengetahui penyebab kebakaran. Sebuah mobil minibus bertabrakan dengan mobil pengangkut sayur mayur di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka dan kondisi kedua kendaraan ringsek. Mobil minibus yang dikemudikan Agung warga Puri, Mojokerto ini ringsek setelah bertabrakan dengan mobil pick-up pengangkut sayur mayur di Jalan Raya Jombang, Malang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 3 orang penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Kecelakaan ini bermula saat mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari Mojokerto ke arah Malang. Saat melewati jalanan menikung, posisi mobil terlalu ke kanan dan melampaui marka jalan. Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan ada mobil pick-up pengangkut sayur dan langsung terlibat kecelakaan. Mobil ini dari minibus ini terlalu ke kanan atau gimana? Mungkin terlalu kencang ya, ada tipuan, mungkin terlalu kencang mungkin. Ya. Terus sempat ngerim katanya orang-orang. Terus korbannya gimana? Korbannya? Sekarang ini kamu mungkin patah kaki. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah bangunan tua bekas sekolah di Maros, Sulawesi Selatan digerebek warga. Diduga bangunan itu digunakan sebagai tempat praktek santet atau ilmu hitam. Sejumlah warga menggerebek sebuah ruangan kosong bekas bangunan sekolah yang diduga sebagai tempat praktik ilmu hitam atau santet di Kelurahan Tarwada, Maros, Sulawesi Selatan. Video ini pun viral di media sosial.
Warga masuk ke ruangan dan menemukan benda-benda mencurigakan yang diduga berkaitan dengan praktik ilmu hitam. Hal ini juga diperkuat dengan temuan sejumlah foto-foto pria dan wanita dan juga kartu anggota partai politik yang tersusun rapi dalam sebuah wadah. Pihak kelurahan setempat sempat mencegah dan melarang warga membuka pintu secara paksa dan meminta warga menunggu polisi. Namun warga tetap mendobrak pintu. Itu sebenarnya kami sudah larang. Menurut RT, dia sudah melarang masyarakat untuk mendobrak sembari menunggu dari pihak yang berwajib dalam hal ini Babin Kamtibmas dan Binmas. Tapi karena mungkin penasaran dari warga melihat hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, akhirnya mereka tetap ngotot untuk memaksa mendobrak pintu tersebut. Meski bangunan sudah digerebek, namun pihak kelurahan setempat belum dapat mengkonfirmasi kebenarannya dan masih menghubungi pemilik gedung bekas sekolah yang berada di luar kota. Tapi sekarang masih dipakai. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan menganggarkan dana sekitar 6,95 triliun rupiah untuk bantuan langsung tunai minyak goreng. Selengkapnya sesaat lagi.